kelihatan deh. Sebentar, saya ini dibantu anak juga ini karena laptop anak jadi kurang familiar. Sebentar. Gimana? Kelihatan nggak, Bu? Sudah, Bu, sudah. Okay. Ya, ya oke. Sebenarnya ini yang saya tanyakan hanya undang-undang ya. Jadi tapi tidak apa-apa. Ini apa namanya arahan, apa namanya patokan kita untuk berpikirnya linear, berpikirnya tidak lepas dari jalur gitu saja. Nah, jadi kalau misalnya kita kuasa hukum ya, kuasa hukum seperti contoh kasus kita yang pertama itu yang kita tampilkan tadi Padli ya, Padli yang dipecat sebagai PNS. Nah, sebagai kuasa hukum harusnya kita memahami nih, oh ini pemecatan PNS. Berarti untuk mendukung dalil gugatan kita nanti sebagai penggugat, ahli yang dihadirkan adalah ahli dalam hal kepegawaian, ya, hukum kepegawaian, ketenaga kerjaan atau kepegawaian yang kalau di kampus-kampus kan banyak tuh yang ahli-ahli akademisi dalam bidang ilmu hukum kepegawaian. Nah, itu bisa kita minta untuk menjadi ahli dalam perkara kita yang menerangkan mengenai hal-hal pemecatan misalnya yang kasus posisi kita yang pertama itu yang si Padli itu kan dipecat karena dia melakukan tindak pidana, tetapi pemecatannya itu setelah dia mendapatkan putusan pidana, sementara di awal dia tidak dilakukan hukuman-hukuman baik itu administrasi atau teguran-teguran dan sebagainya, tahu-tahu ujuk-ujuk dia sudah dipecat di akhir kan, padahal dia sudah dihukum secara pidana. Itu alasan dia kan, alasan si penggugat dalam mengajukan gugatan. Nah, bagaimana caranya kita sebagai kuasa hukum mendukung itu, mendukung apa yang kita buat di dalam gugatan itu? Ya caranya kita harus menghadirkan ahli yang benar-benar mengerti. Kalau orang dipecat, kalau pemecatannya berdasarkan kasus pidana bagaimana? Ya, kalau dia dipecat berdasarkan apa namanya misalnya presensi yang kurang atau tindak tanduk di pekerjaan yang kurang dan sebagainya, ada efek-efek sampingnya atau misalnya dalam proses tidak dilakukan pemeriksaan dulu secara internal. Ya, nah itu harus ada ahli yang paham itu, tentunya ahli dalam bidang kepegawaian. Nah, demikian juga dengan kasus yang kedua, misalnya kasus mengenai tanah. Nah, ambillah ahli-ahli dalam bidang pertanahan. Banyak toh ahli-ahli dalam bidang pertanahan yang menerangkan PP nomor 24 tahun 97 itu bagaimana sih pengecekan fisik secara yuridis dan fisiknya untuk bisa sertifikat itu. Ya, itulah yang kita cari. Banyak ahli-ahli pertanahan terutama yang beliau-beliau yang mungkin yang mengajar di bagian pertanahan, hukum pertanahan, yang mengerti perkembangan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah yang dihadirkan. Kecuali ini kan kalau misalnya di akhir di pokok sengketanya itu kan yang dibahas yang dibantah kan oleh pihak lawan kan pasti pokok sengketanya ya. Nah, kalau misalnya juga dibantah tenggang waktunya atau formal gugatannya misalnya tidak berkepentingan, tenggang waktunya bukan katun. Nah, itu ahli-ahli atau akademisi dari kampus yang mengerti ya. Hukum administrasi kan banyak ini profesor yang bisa dihadirkan atau doktor ahli hukum administrasi yang bisa dihadirkan untuk bisa menerangkan mengenai bagaimana tenggang waktu secara kasuistis untuk membuka
untuk membantu majelis membuka pemikiran mungkin dengan teori-teori hukumnya dan sebagainya. Walaupun sebenarnya majelis hakim itu sebenarnya sudah punya pendapatnya sendiri ya. Tetapi bagaimana ahli ini yang dihadirkan ini bisa masuk ke dalam pola pikir majelis untuk bisa setidaknya mempengaruhi putusan itu. Jadi mempengaruhi dalam arti kata hukum ya, pendapat hukum. Jadi bagaimana teknik-teknik ahli dalam hal yang kita hadirkan ini bisa memberikan argumentasi hukum yang masuk dalam perkara itu sehingga bisa diambil bahan pertimbangan oleh majelis hakim. Karena rata-rata ahli ya, apapun ahli yang dihadirkan kan semua tergantung pada majelis hakim. Ya, majelis hakim yang menilai apakah pendapat ahli ini bisa dipertimbangkan, masuk dalam pertimbangan hukum, atau hanya dijadikan satu dalam berkas saja, tidak diambil pendapat ahli ini. Kan semua tergantung pada majelis hakim. Majelis hakim punya kekuasaan, bukti-bukti mana yang diajukan yang bisa jadi dasar pertimbangan majelis hakim di dalam putusan. Ya, nah kemudian kalau misalnya dari pihak tergugat nih, kita berdiri di pihak tergugat lagi. Kalau tergugat misal menyangkal mengenai ahli yang mengenai formal gugatan, maka tergugat ini juga bisa mengajukan ahli yang bisa hukum administrasi, yang ahli dalam bidang hukum administrasi yang bisa menyangkal formal gugatan juga yang saya katakan tadi, apakah dia katun ya dihubungkan dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 atau undang-undang lain dalam bidang sektoral. Nah, jadi carilah ahli yang bisa mendukung formalitas tadi. Kalau misalnya kita bilang bahwa dia tenggang waktu, maka ahli yang kita ajukan ini harusnya mengerti kasuistisnya tenggang waktu dalam perkara petun itu bagaimana perhitungannya, bagaimana dengan upaya administrasi. Jadi ahli ini harus benar-benar yang ahli yang bisa tidak menyesatkan dalam hal pemikiran hukum dan sebagainya. Karena ahli ini kan kita perlu biaya untuk menghadirkan, ya, perlu biaya menghadirkan satu orang ahli. Jadi harus pintar-pintar kuasa hukum ini memilih ahli mana yang bisa dihadirkan. Nah, jangan lupa sebelum menghadirkan ahli yang harus dipenuhi adalah pertama kurikulum vitae. Jadi ahli ini punya pengalaman apa? Dalam bidang apa? Kalau misalnya perkara kita dalam hal pengadaan barang dan jasa, mungkin nanti di kurikulum vitae-nya itu mungkin dia pernah mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa, atau dia pernah mengikuti pelatihan pendidikan di luar negeri yang mengenai barang dan jasa, atau dia pernah menjadi guru besar atau dosen mengajar di mata kuliah pengadaan barang dan jasa, dan banyak hal-hal yang kita bisa lihat di kurikulum kita itu. Jadi kita lihat itu satu-satu. Nah, di dalam persidangan, kalau misalnya ahli yang kita hadirkan tidak sesuai, apakah bisa disangka? Bisa. Jadi pihak lawan dapat menyatakan di dalam persidangan, yang mulia, kami kuasa hukum tergugat atau kuasa hukum penggugat tidak dapat menerima ahli ini. Pertama, mungkin menganggap bahwa ahli ini sebenarnya tidak kompeten dalam bidang yang mau diterangkan. Karena sebelum kita meminta keterangan ahli, kita majelis hakim itu menanyakan dulu kepada para pihak. Jadi rangkaian ceritanya begini, kita membuka sidang kan, sidang perkara nomor 45-G-2020 Yogyakarta dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya, setelah dibacakan surat edaran Mahkamah Agung dan sebagainya, hari ini hadir dari pihak penggugat siapa, dari pihak tergugat siapa, dari intervensi siapa. Sesuai penundaan acara sidang kita pada minggu yang lalu, hari ini adalah pemeriksaan ahli. Ya, ahli yang dihadirkan, apakah dari penggugat sudah siap dengan ahlinya? Dari penggugat bilang, kami sudah siap yang mulia ahli. Ya, ahli kami bisa perkara kita ini dalam hal kepegawaian yang Patli pertama, kasus pertama, kami menghadirkan
ahli yang mulia. Ya, oke. Terus yang mulia bilang, ya, ahli ini menerangkan dalam bidang apa? Nah, ahli ini menerangkan dalam bidang hukum kontrak katanya gitu ya. Hukum kontrak. Lah, terus dibantah oleh pihak lawan misalnya. Terus kita minta dulu nih kurikulum vitae dulu dari pihak dari penggugat, kemudian KTP ahli dan sebagainya kita minta dulu, kita periksa dulu dari majelis meriksa. Kemudian setelah itu ditanyakan nih pendapat tergugat. Tergugat mengatakan bahwa kami tidak bisa menerima ahli ini yang mulia karena ahli ini bukan ahli dalam bidang kepegawaian. Dia hanya ahli dalam bidang hukum kontrak. Sementara kasus yang kita hadapi, kasus yang kita lagi permasalahkan adalah kasus kepegawaian misalnya begitu. Nah, apakah bisa majelis hakim tidak mendengar pihak tergugat? Bisa. Semua ada di pihak majelis. Jadi kekuatan ada di pihak majelis. Majelis yang melihat. Nah, walaupun dia ahli dalam bidang hukum kontrak misalnya, tetapi ternyata di samping hukum kontrak di dalam kurikulum vitae-nya tuh beliau pernah juga menempuh pendidikan dalam hal kepegawaian, pernah sekolah di bidang apa dalam hal kepegawaian, pernah mengikuti kursus dalam bidang kepegawaian. Nah, kalau majelis berpendapat bahwa ahli ini patut bisa didengar keterangannya, maka majelis bisa mengatakan silakan Anda mengomentari mengenai ahli karena tidak setuju dengan ahli ini di dalam kesimpulan. Majelis menganggap bahwa ahli ini berhak bisa dijadikan sebagai ahli oleh pihak penggugat mengingat kurikulum vitae beliau begini. Ya, sebutkan di dalam kurikulum itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah dia masuk nih ahli ya, kemudian kita sumpah. Ahli tadi kita sumpah, kita tanya dulu beliau sehat atau tidak, bersedia menjadi ahli atau tidak, bersedia disumpah atau tidak. Beliau mengatakan bersedia disumpah, maka ahli tersebut disumpah. Ya, kalau menurut agama Islam berarti demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini akan menerangkan sesuai dengan keahlian yang saya miliki kayak gitu ya. Jadi sumpah ahlinya beda-beda sesuai agamanya nanti dituntun yang Nasrani bagaimana, yang Konghucu bagaimana, yang Buddha, yang Hindu bagaimana, ada panduannya tersendiri. Biasanya di meja sidang itu ada sumpah-sumpah yang sudah disiapkan. Kemudian di dalam ruang sidang juga ada peralatan-peralatan yang digunakan untuk bersumpah seperti selain Al-Qur'an ya kitab suci Injil, kemudian ada dupa ya yang untuk Konghucu atau kemudian ada Weda, kitab-kitab Weda dari Buddha, Hindu dan sebagainya itu sudah lengkap ada di dalam ruang persidangan itu. Kemudian teknisnya siapa? Biasanya dibantu oleh jurusita. Jurusita atau petugas persidangan. Petugas persidangan itu mengambil kitab-kitab itu, kemudian maju ke depan, kemudian ahli berdiri, diperlihatkan duduk ke tempatnya, kemudian baru kita kan tadi awal-awal sudah mengecek identitas ahli dan sebagainya itu sudah dengan kurikulum kita itu sudah semua kita lakukan ya di awal. Nah setelah itu barulah kita mulai pertanyaan-pertanyaan. Biasanya majelis hakim melempar kepada pihak karena pihak yang menghadirkan ahlinya sebenarnya mau dituntut kemana nih menerangkan perkara ini apa yang dituntut oleh ahli maka si si pihak ini menuntunlah si ahli ini untuk bisa menerangkan apa jadi ditanya pertanyaan-pertanyaan yang masuk di situ ya pertanyaan-pertanyaannya nah kemudian setelah itu
Setelah selesai, ahli ditanya-tanya sesuai keahliannya, baru kemudian dari penggugat, tergugat, tergantung ahlinya. Ahlinya siapa ya? Kalau ahlinya penggugat berarti penggugat dulu, tergugat, intervensi, baru majelis hakim, atau bisa juga majelis hakim terlebih dahulu, baru penggugat, tergugat, atau intervensi. Nah, teknik ini ya, sorry, oh video saya kemati, maaf ya. Nah, teknik ini yang bisa kita lihat ya, teknik-teknik kita menanyain apa namanya pihak ini ya, kita runtutlah dari awal. Ya, kita ini mau menuntun saksi ini kemana? Ya, misalnya kalau kita tuntun mau dihadirkan untuk menerangkan tenggang waktu, maka kita kejarlah di bagian tenggang waktu. Maksudnya kita arah-arahnya ke pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tenggang waktu. Misalnya, apakah apa namanya, menurut saksi, menurut ahli, ya, karena menurut berarti kan pendapat ahli. Bagaimana pendapat ahli tentang tenggang waktu mengajukan gugatan ditun? Nanti dia akan berteori, mulai pasal 55 sampai ke surat edaran Mahkamah Agung sampai ke peraturan-peraturan pelaksana lainnya, ya. Nanti dia berteori di situ, berbicara teruslah kita tanyakan. Nah, sebenarnya kan kita tidak bisa mengarah ke kasus kalau untuk ahli. Jadi kita hanya memberikan sedikit-sedikit gambaran. Jadi menurut ahli, bagaimana kalau seandainya ada seorang pegawai yang dipecat, tetapi dia tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, tahu-tahu ujuk-ujuk dipecat. Bagaimana misalnya kalau mengenai prosedur yang mau ditanyakan. Tapi kalau mengenai tenggang waktu tinggal tanyakan bagaimana menurut saudara ahli perhitungan tenggang waktu menurut Undang-Undang Peratun dihubungkan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan misalnya. Nah, kalau kita sudah bertanya begitu dengan ahli, nanti ahli akan runtut menjelaskan apa gitu ya. Nah, terus kitalah panitera pengganti mencatat, kita semua mencatat. Nah, demikian juga nanti kalau misalnya ada sangkalan-sangkalan. Jadi kalau ada sangkalan-sangkalan terhadap ahli di persidangan, kita tinggal majelis mengkat di persidangan menyatakan bahwa para pihak yang tidak sependapat, yang tidak tidak setuju dengan pendapat ahli ini, silahkan ajukan di dalam kesimpulan. Jadi mereka berkomentar tentang pendapat ahli ini di dalam kesimpulan. Nah, jangan lupa terakhir kali kita meminta legal opinion ya. Jadi pendapat hukum ahli ini biasanya ahli kan kita mintakan itu kan ada honornya. Biasanya ahli itu membuat suatu pendapat hukum lah tentang kasus ini. Biasanya kan ahli pihak yang menghadirkan itu kan biasanya dikasih bayangan nih, kasusnya tuh begini loh, kasusnya tuh begini. Jadi ahli itu udah tahu yang mau dijelaskan ini persoalannya apa. Ahli itu sudah tahu. Ya. Jadi tetapi ya apapun itu ahli itu yang dihadirkan oleh para pihak, banyak-banyak ahli yang dihadirkan para pihak ini ya, semuanya itu tergantung majelis. Jadi majelis hakimlah yang menilai apakah ahli ini nanti pendapatnya akan menjadi bahan pertimbangan majelis atau tidak, atau hanya dikesampingkan di dalam hanya dalam bentuk berita acara dan masuk di dalam kepala putusan. Itu kan ada rangkaiannya ya. Nanti kita bicara mengenai putusan. Nah, di dalam putusan itu ada ahli, tetapi tidak diambil sebagai dasar pertimbangan majelis hakim di dalam putusannya. Nah, ini ahli. Ahli ini berlaku terhadap para pihak mana saja, ya. Baik itu penggugat, tergugat, intervensi, boleh dia mengajukan, semua ada hak untuk mengajukan ahli. Nah, cuman itu tadi saya pesan kalau untuk ahli kepada ahli-ahli hukum ini nanti kepada calon-calon pengacara, calon-calon ahli hukum nih nantinya ya. Kalau misalnya berperkara di pengadilan tun, carilah ahli-ahli yang benar-benar kompeten dalam bidangnya sehingga bisa pendapatnya itu bisa mempengaruhi pola pikir hakim. Oh iya ya,
pendapat ahli ini benar ya, ini benar pendapat ahli ini. Ada nih dasarnya ya. Ada nih pertimbangannya, teori-teori yang dihadirkan itu masuk, maka itu jadi pertimbangan majelis hakim untuk memenangkan suatu perkara. Nah, itu adalah teknik untuk menghadirkan ahli. Dan sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu Mai, berarti saksi ahli itu bias dong, Bu, pendapatnya. Ya tergantung, ya bias, bisa bias sih tergantung. Tapi kan kalau yang sudah paham ya biasanya dia kan diarah-arahkan tuh, maksudnya dikasih tahu ya perkara ini gini. Ya, perkara ini begini. Biasanya dia tidak bias, Mbak Agustin, tapi dia patokannya tuh ada tuh ya. Kayaknya dibayar kan itu, Bu. Ya. Ya kan, Bu ya? Dibayar kan? Kan bisa aja bias. Saya sulit mau ngomong bias ya. Ya, ini, Ya, dan bagaimana saudara menanggapi lah itu kan. Ya intinya kan siapa yang masa sih sekarang secara logika berpikir siapa yang membayar dia kan? Ada honorer kan? Ada honornya kan? Bukan honor sih, Bu. Kayaknya setahu saya itu biaya penggantian biaya transportasi apa ya? Oh, nggak ngerti saya itu ya. Pokoknya sejenis itulah ya. Nah, makanya kenapa kita kadangkala meminta kepada pihak itu, pikirkan baik-baik juga untuk bisa menghadirkan ahli itu. Kalau memang ahli itu memang sangat-sangat kompeten sekali untuk dihadirkan dan memang itu bisa mempengaruhi pendapat hakim, monggo. Karena kan ada biayanya. Besar juga. Lah kalau ahli misal dari luar daerah, tiketnya berapa? Ya kan? Ongkos nginap berapa, masa nggak dikasih uang saku, ya kan? Mesti ada lah, ya kan? Nggak mau lah ahli mungkin cuma berapa gitu kan ya, nggak mungkin juga lah, ya kan? Walaupun itu sebenarnya apa ya, kewajiban kewajiban sebagai akademisi barangkali ya untuk bisa membantu pihak-pihak. Kalau mengenai pendapatnya bias, kayaknya sih enggak, cuma tergantung. Kenapa? Uang pendampingan ya, Bun. Ya mana tahu saya uang pendampingan atau apa istilahnya, itu istilah pengacara. Saya nggak ngerti apakah uang pendampingan atau uang apa. Uang saku. Uang saku ya boleh juga lah ya, masa enggak makan kan? Ya. Dihadirkan jauh-jauh. Ya coba yang profesor-profesor udah umur berapa mereka kan? Nah, naik pesawat, dihadirkan bisa ahli dalam bidang administrasi Pak Prosojo yang di UI. Ya kan, Profesor Prosojo itu. Nah, dari UI dihadirkan ke Jogja atau Kalimantan. Saya pernah ahli dari Unair yang paling Unair ya, yang paling ini Pak siapa? Pak siapa ya? Profesor siapa tuh? Administrasi. Pak siapa Pak? Harjon. Prof Harjon ya. Prof Harjon, saya lupa nama beliau. Dulu ada lagi yang meninggal, Bu. Siapa namanya? Lupa lah saya nama-nama beliau-beliau ini. Nah, itu sering dihadirkan di dalam persidangan sebagai ahli. Beliau kan kalau Prof Tati ya dari Unair. Dari mana lagi? Dari UII ada Pak Ridwan. Oh, Pak Ridwan HR. Kemudian ada Pak siapa yang dari Atmajaya? Riawan. Pak Riawan Chandra, ya kan? Atau dari UGM tuh, ada juga siapalah, lupa saya namanya. Ya macam-macam ya. Nah, kalau dari BPN, dari Badan Pertanahan, biasanya BPN sendiri menghadirkan itu, yang itu, apa sih, pengajar beliau di STPN itu loh, STPN Sekolah Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional itu kan ada tuh bapak-bapak yang ahli-ahli pertanahan. Nah, beliau-beliau itulah yang jadi ahli tergugat biasanya, yang mengerti mengenai prosedur pertanahan di situ. Nah, jadi kalau misalnya, jadi apa aja tuh sebenarnya kalau kita bisa menyangkal setiap ahli ini, kalau misalnya tidak berkenan beliau menjadi ahli, boleh, itu hak ya, hak semua boleh. Atau misalnya merasa keterkaitan nih antara ini kalau jadi ahli ini terkait sama ini, kan kita bisa lihat tuh. Tetapi kan syarat-syarat ahli kan yang tidak boleh
atau yang bisa mengundurkan diri menjadi saksi maupun ahli adalah yang derajat ke atas ke bawah yang 2 derajat itu, ya kan? Ya kalau misalnya yang lain kan tidak ada. Walaupun dia ada hubungan kerja dan sebagainya tidak masalah ya kan, atau dia digaji dan sebagainya kan tidak masalah, karena tidak ada di dalam undang-undang yang menyatakan bahwa apabila orang ada hubungan kerja, maka dia tidak dapat menjadi ahli atau saksi, kan tidak ada. Ya, hanya 2 itu aja, yang derajat kedua ke atas ke bawah ke samping itu. Semenda itu aja yang tidak boleh menjadi ahli maupun saksi dalam suatu perkara. Nah, ini mengenai ahli. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai ahli? Cukup ahli? Cukup Bu, lanjut. Ya, kita sambung ke saksi ya. Iya. Nah, kesambung ke saksi. Intinya pada dasarnya kalau saksi itu adalah orang-orang yang mengetahui perkara tersebut. Orang-orang yang mengikuti prosedur, orang-orang yang tahu sejarahnya, orang-orang yang tahu riwayatnya, orang-orang yang mengerti yang terlibat ataupun baik Jadi bukan mendengar atau katanya ya, bukan mendengar katanya itu tidak bisa jadi ahli, jadi saksi. Tetapi orang yang mengalaminya, ya, mengalaminya, mendengarnya, melihat langsung, bisa tidak langsung tapi mendengar dari orang lain tapi dia ada di situ bisa. Ya, artinya dia mengetahui proses itu, proses-proses itu. Nah, saksi ini kadangkala tekniknya juga kita menghadirkan saksi harus paham juga, ya. Jangan hanya menghadirkan saksi itu banyak, ya, banyak, tapi tidak ada isinya. Maksudnya tidak ada isinya tuh tidak ada menyentuh baik itu formal maupun pokoknya, ya, mendukung gugatan baik itu formalnya maupun pokoknya. Jadi kita memilih saksi yang benar-benar bisa mendukung dalil kita baik di formal maupun di dalam pokok perkaranya, sama dengan ahli tadi. Ya, tetapi kalau ahli kan pengetahuannya sesuai keahliannya, tapi kalau saksi apa yang dia ketahui. Misalnya kalau dalam kasus tanah, ya, dalam kasus pertanahan yang Tuan Budi. Nah, saksi yang paling kita bisa hadirkan adalah RT yang sudah lama menjabat di lokasi tersebut. Karena pada saat mungkin pengukuran, ya kan, RT kan harus mengetahui tanda tangan di saksi batas itu kiri kanan, tetangga kiri kanan itu. Misalnya di dalam dalil pertanahan bahwa tidak pernah itu si BPN datang melakukan pengukuran sebelum terbitnya sertifikat ini, ya. Jadi mereka tidak tahu ada Tuan Budi di perkara kita ya, di contoh posisi kita. Tuan Budi itu ada petugas pengukuran datang ke lokasi Tuan Budi. Nah, bahkan tetangga pun tidak mengerti Tuan Budi ini siapa. Yang mereka tahu adalah Tuan Wijaya, Agus Wijaya misalnya begitu. Jadi carilah orang-orang yang sudah lama bertempat tinggal di situ dan tahu silsilah dari asal tanah ini, kemudian tahu bagaimana prosesnya tanah ini menjadi ada sertifikat daripada Tuan Agus maupun Tuan Budi kalau dari pihak intervensi. Ya, kalau intervensi ya tentunya menguatkan dalil yang dia punya ya Tuan Budi. Kayak gitu. Jadi saksi juga disumpah ya, sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Biasanya kalau Islam bersumpah, kalau Nasrani berjanji, yang lainnya tetap bersumpah. Jadi tanyakan dulu ya, tanyakan dulu. Ini ada agamanya apa, kemudian kan maju sama tadi ya, sidang misalnya ahli sudah sidang perkara nomor ini dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Acaranya hari ini adalah saksi dari pihak penggugat. Itu sudah sebelum sidang dimulai, itu sudah ada KTP saksi, ya, KTP saksi di berkas. Nah, ditanyakan kepada pihaknya, penggugat sudah siap dengan saksinya? Siap yang mulia, silahkan dihadirkan. Hadirlah saksi penggugat di depan. Ditanyain dulu, saksi sehat? Sehat.
minta identitas aslinya, KTP dan sebagainya. Kalau dia PNS, surat tugas meninggalkan kantor ya, meninggalkan kantor sebagian sebagai saksi. Kemudian kalau yang lain nggak perlu, kalau yang swasta tidak perlu. Nah setelah itu kita lihat, kita cocokkan nama saksi siapa, kemudian agamanya apa, bersedia bersumpah, bersedia menurut agama apa, agama Islam misalnya berdiri. Nah kemudian diambil sumpah ya, diambil sumpah. Nah setelah diambil sumpah ya kan, diambil sumpah masing-masing, baru kemudian duduk di meja saksi. Namun kan sebelumnya sudah kita tanyakan apakah dia ada hubungan keluarga dengan penggugat, tergugat, intervensi, itu selalu kita tanyakan. Karena hal-hal yang ada hubungannya, yang ada derajat-derajat tadi yang saya sebutkan, yang menghalangi dia sebagai saksi, itu harus jelas ditanyakan. Karena inilah yang seringkali mendapat sangkalan-sangkalan. Ya, sangkalan-sangkalan. Misalnya sepupu, apakah boleh menjadi saksi, kan gitu ya. Nah, itu terlalu jadi perdebatan di dalam persidangan. Yang penting kita tetap berpegang teguh pada undang-undang bahwa yang tidak boleh menjadi saksi 2 derajat ke atas, 2 derajat ke bawah, ke samping ya, ke samping. Itu yang tidak boleh menjadi saksi. Peganglah undang-undang itu. Apapun yang dihadirkan berarti selain itu dia adalah boleh menjadi saksi. Nah, kemudian setelah kita lihat apakah dia boleh menjadi saksi atau tidak, dan saksi ini kita tanyakan lagi kepada para pihak, dihadirkan dalam rangka apa. Kalau dia bilang, penggugat bilang ini dihadirkan karena dia menerima surat pemecatan, itu dia yang mengirimkan, kurir yang mengirimkan. Jadi kita bisa menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan, karena sebenarnya kita masih dalam tenggang waktu, artinya kita menyangkal eksepsi dari tergugat yang menyatakan bahwa gugatan ini tenggang waktu karena sudah lama ini surat diketahui oleh penggugat misalnya. Harusnya sudah tenggang waktu dia mengajukan gugatan 90 hari. Nah, saksi yang menyatakan bahwa dia baru menerima itu hadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini. Ya, misalnya siapa yang menerima? Pembantunya, entah siapa yang menerima tetangganya, entah siapa yang menerima surat pada saat itu, kan ada tanda buktinya tuh, ada tanda terimanya siapa, nama di situ, hadirkanlah dia sebagai saksi. Nah, atau misalnya dalam hal tadi saya katakan pengukuran kan dia hadir tuh di dalam mengukur lokasi, cek fisiknya waktu di lokasi. Nah, melihat batas kiri, batas tanah, tetangga kiri, tetangga kanannya, muka belakangnya kan ada. Nah, itu dijadikan saksi. Apakah pernah melihat Tuan Budi memang menggarap di situ? Ya kan? Apakah memang Tuan Budi memiliki itu atau memang ini Tuan Agus punya dari awal? Ya kan? Begitu. Nah, itu saksi-saksi yang demikian yang patut kita hadirkan. Atau misalnya nih pemecatan kepala desa, ya, pemecatan kepala desa. Waktu pemecatan kepala desa, BPD itu bersidang dulu, ya, bersidang dulu, ada berita acaranya. Siapa BPD ini? Ya, siapa BPD ini? Kemudian adakah dari inspektorat turun atau apa, kenapa kepala desa ini dipecat? Nah, jadi intinya harus ada orang-orang yang paham, mungkin dihadirkan sekretaris desa, entah dihadirkan kepala desa, kepala adatnya, atau yang terlibat dalam persoalan atau BPD-nya sendiri, ya, panitia pemecatan, panitia pengangkatan, itu hadirkanlah sebagai saksi apabila kita protes terhadap prosedur pemecatan, prosedur yang menyangkut paut mengenai penerbitan objek sengketa untuk saksi, ya. Di saksi juga boleh kita sangkal dan sebagainya, di para pihak saling menyangkal pada saat saksi memberikan keterangan. Tetapi intinya tetap di majelis. Jadi majelislah yang menetralisir, majelislah yang harus menentukan wibawanya, bahwa kalau ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keterangan saksi, maka silahkan ajukan di kesimpulan. Jadi kita tumplakkan di kesimpulan. Nanti kita akan melihat, majelis akan membaca, karena kan kesimpulan itu tidak dipertukarkan.
Ya, kesimpulan tidak dipertunggalkan. Kesimpulan hanya ada dalam berkas dan konsumsi daripada majelis hakim. Kesimpulan akan dibaca oleh majelis hakim, akan dilihat runtutannya, makanya untuk menjadi pengacara rajinlah mencatat dari awal sampai akhir, catatlah itu semua kejadian-kejadian di persidangan. Lalu nanti tuangkan di dalam kesimpulan semuanya. Ya, jangan tidak ada catatan, ya, tidak ada catatan atau tidak kurang lengkap dan sebagainya. Jadi aktiflah di dalam persidangan itu. Nanti ajukanlah di dalam kesimpulan yang terakhir. Kesimpulan itu di unek-unek yang ada di kepala itu dikeluarkan, dimasukkan ke dalam kesimpulan. Nah, ini mengenai saksi. Misalnya saksi penggugat sudah selesai. Terima kasih karena telah memberikan keterangan. Semoga dapat membantu majelis dalam hal memutuskan perkara ini. Silakan saksi meninggalkan ruang persidangan. Selanjutnya dipanggil saksi dari tergugat. Kemudian demikian juga saksi jadi tergugat 2 intervensi. Sebelum kita memeriksa saksi, hal yang perlu diingatkan sebagai majelis adalah di dalam ruang persidangan itu siapa yang akan menjadi saksi disuruh keluar dulu. Ya, disuruh keluar dulu agar tidak ada penyontekan, nyontek keterangannya. Jadi tidak terpengaruh, masing-masing saksi punya pendapat sendiri. Masing-masing saksi independen, tidak terpengaruh. Jadi suruh keluar dulu, nunggu di luar, nanti dipanggil satu-satu masuk siapa yang memberikan keterangan terlebih dahulu. Itu teknisnya untuk pemeriksaan saksi. Sampai di saksi, ada yang mau ditanyakan? Mau izin bertanya, Bu? Monggo, silakan. Saya ada 2 pertanyaan ini, Bu. Ya, silakan. Gimana? Untuk yang pertama, apakah dimungkinkan tidaknya atau adanya sanggah menyanggah secara lisan dalam persidangan di PT UN itu, Bu? Kalau yang saya lihat kan, maksud dari pendengaran apa yang disampaikan oleh Ibu kan, kayaknya dari cuman surat menyurat saja kayak gitu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, hakim dalam mengambil keputusan itu kan harus berdasarkan pada fakta-fakta persidangan. Boleh nggak, Bu, kalau hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan pengetahuan dan keyakinan hakim sendiri, itu misalnya di luar persidangan, hakim itu betul-betul mengetahui fakta-fakta hukum dan tidak terungkap di tidak diungkap dalam persidangan itu. Terima kasih. Ya, kalau pengetahuan hukum itu kan ada tuh di tayangan saya tuh pasal 10. Jadi hakim itu pengetahuan hukumnya itu keyakinan hakim. Ya, pengetahuan hukum hakim berarti hakim itu punya keyakinan ya terhadap pengetahuannya. Oh, hakim berkeyakinan. Itu sama di poin E. Ya, Mbak ya. Ini yang nomor 2 dulu ya. Yang nomor 2 berarti dulu. Itu boleh ya, Bu, tidak berdasarkan secara cuman fakta-fakta di persidangan aja. Biasanya kan tidak mungkin lah yang majelis itu tahu fakta tanah itu bagaimana, kan tidak. Tapi berdasarkan surat biasanya. Jadi gini, kadang-kadang kan bukti itu kan banyak ya, banyak yang dihadirkan. Hakim itu kan membaca satu-satu bukti itu dibaca, ya dibaca bukti itu. Nah dari situ hakim itu meruntut. Ya jadi kita tidak bilang hakim itu nggak kerja banget ya, kerja banget. Jadi dari awal itu kita meruntut, ya meruntut mulai bukti ini. Kalau Anda jadi hakim akan tahu nanti. Jadi kalau kita meruntut bukti dari awal sampai akhir itu nanti ketemu fakta, ya ketemu fakta nih. Ya, itu termasuk fakta hukum ya. Jadi ketemu fakta nih dari awal sampai akhir. Walaupun walaupun saksi mengatakan A nih, B, C gitu ya. Tetapi hakim melihat bukti tertulis dan meruntut semua kejadian, hakim sudah bisa mengetahui kejadiannya tuh begini loh. Awalnya ini. Terus kemudian jadi ini. Kemudian ini. Terakhir begini. Muncul objek sengketa.
Itu sudah ada. Ya. Itu dari situ hakim berkeyakinan. Oh, yang bolong tuh ini. Proses yang tidak dilalui itu ini. Ya, dari runtutan nih. Jadi kita bertiga, majelis itu kan bertiga ya, majelis bertiga. Jadi kita bertiga itu menyusun semua bukti digelar, itu ya digelar ya, disusun, dilihat, diruntut, kemudian dibikin catatan. Nanti kita berdiskusi, bermusyawarah. Setiap hari juga kita bermusyawarah ya, bermusyawarah. Pada saat sidang itu ada lagi tuh terungkap nanti apa? Sidang tuh ada tuh yang terungkap. Biar ditutup-tutup itu kadang-kadang sudah terungkap itu di persidangan. Diterungkap, kita masuk lagi nih. Ternyata begini nih. Berunding lagi kita musyawarah. Ternyata tadi di persidangan begini nih, ya. Terus dari kalau kita menjadi hakim itu kita melihat orang itu jujur, kalau saya sudah ada keyakinan. Gini Bu, maaf gini. Seandainya ini ekstrimnya aja ya Bu, mamanya kayak kasus tanah, mamanya itu terjadi di sebelah rumah hakim. Jadi hakim itu mengetahui benar dari A sampai Z kayak gitu. Tapi dalam fakta-fakta persidangan itu tidak dimunculkan, tidak ada kayak gitu. Sama sekali tidak ada yang tidak terungkap dalam persidangan. Nah, tekniknya ya, tekniknya kan hakim ini tahu ya, kan tetangga, tahu kan? Tahu ya, otomatis dia tahu ada surat apa, ya mungkin gitu ya, yang maksudnya Mbak Novi ya, ada surat apa yang disembunyikan kan dia tahu mungkin ya, karena tetangga. Atau ada sesuatu yang misalnya apa faktanya di lapangan ini, di lapangan di tanah itu ada rumah, misalnya kan, ada rumah, ternyata kalau rumah kan kelihatan ya, apa ya yang kira-kira yang nggak kelihatan. Prosesnya mungkin kalau silsilah kan kita kembali ke perdata ya, kita kan taunya yang proses BPN ya, proses BPN. Nah mungkin hakim ini pernah menjadi saksinya ya, mengambil patokan saksi A. Nah itu, kalau misalnya begitu dia kan ingat tuh ada surat yang harus dihadirkan ya kan. Dia minta, dia paksa itu dihadirkan, dia pasti tahu di mana. Nah, ini bedanya tun sama umum. Nah, kalau hakim itu mengetahui ada surat nih yang disembunyikan, kami sering itu menggelar, ternyata ada satu surat nih yang lewat. Nah, kami mintakan pada saat persidangan itu tergugat. Ini dari sini tanggal diruntut sampai sini ada yang kurang. Tolong dihadirkan bukti ini pada persidangan berikutnya. Ya. Nah, intinya adalah kalau memang bisa kita berkeyakinan, kita tahu sejarah tanah itu, bisa kita mengambil kesimpulan ini, tapi jangan sampai memihak, tapi keyakinan bahwa ini memang benar ada suratnya. Ada dia mengerti kan tadi ya persoalannya ini, jadi bisa dia melakukan itu dengan keyakinannya bahwa dia itu yang benar tuh ini, bisa ya. Bahkan kan kalau kita melihat ini kayaknya ini bohong ya kan, kita bisa ngeliat gitu ya, berkeyakinan ini bohong, ini ada yang benar yang begini lah, kita ikuti keyakinan kita. Tetapi ada hal-hal pengetahuan kita yang kita cari, yang kita lihat ada buktinya, maka kita usahakan dulu yang buktinya, baru keyakinan nanti di akhir keyakinan itu tetap harus ada. Pada saat kita memutus itu menang, maka kita harus yakin memang benar-benar itu benar hukumnya, iya kan? Walaupun misalnya berarti harus tetap ada pembuktian Bu di sana Bu, berarti Bu. Ya iyalah. Kita harus ada pembuktian, kita usahakan. Ya, kita paling usahakan. penting itu adalah pembuktian ya Bu. Berarti kan hampir sama dengan PT-UN, hampir sama dengan perdata, mau baik pidana juga kan harus pembuktian. Harus bukti. Jelas harus bukti. Nah, tapi satu hal ya, kalau misalnya tetangga nih ya, hakim itu pernah menjadi saksi dalam kasus. Biasanya hakim itu mundur. Jadi hakim mundur.
Jadi walaupun di dalam undang-undang itu menyatakan bahwa hakim ini yang boleh mundur dari persidangan itu kalau ada hubungan kekeluargaan ya, hakimnya maupun semua boleh mundur jadi hakim. Tetapi hakim kalau merasa tidak nyaman menjadi hakim karena ada pihak yang kenal, ada tetangga, dia mundur jadi hakim. Maka dia akan digantikan oleh hakim lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara itu. Jadi ada kesadaran sendiri kita untuk melepaskan perkara yang ada hubungannya dengan kita. Itu pengalaman saya begitu. Teman-teman saya lihat juga demikian karena kan takutnya akan mempengaruhi independensi, takutnya akan mempengaruhi ya itu tadi pendapat hukum kita yang seharusnya begini karena tetangga nggak enakan, nggak enak hati, akhirnya membela kan. Nah ini yang kita khawatirkan. Karena itu biasanya kalau untuk kasus-kasus yang ada hubungannya dengan memang hakim itu apalagi terlibat pernah menjadi saksi, biasanya mundur, ya mundur untuk memeriksa perkara itu. Jadi intinya keyakinan Mbak Novi, ya tadi siapa Mas tadi juga, keyakinan itu tetap ada. Dalam hal memutus harus ada keyakinan hakim, ya harus ada itu. Kita harus yakin dong kalau itu benar, ya kan? Itu pasti. Tetapi pembuktian juga harus, pembuktian harus ada. Nah, kemudian tadi apa tadi? Kalau ada persidangan boleh sekali. Mungkin Anda bisa melihat. Berarti keyakinan hakimnya itu didukung oleh fakta-fakta persidangan juga, berarti gitu ya Bu? Pastinya didukung fakta persidangan. Pasti dikejar Mbak, ya pasti kita kejar. Karena kita hakim aktif ya, beda dengan umum. Kalau kita kejar, bahkan kami bisa menunda persidangan yang penting tidak melewati 5 bulan. Kami bisa menunda persidangan yang penting bukti itu dihadirkan. Atau bahkan kami diberikan hak undang-undang melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi apabila tidak dihadirkan surat yang dimaksudkan. Boleh. Ya, kami boleh begitu melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi yang kita berkeyakinan mungkin ada tapi belum dikeluarkan, boleh. Ya, boleh juga karena kita bersifat aktif. Nah, tadi ada pertanyaan Mbak Novi yang pertama yang mengenai jawab jinawab pada saat persidangan. Seringkali kan kalau Anda mungkin mengikuti persidangan tuh seringkali terjadi perdebatan di dalam persidangan. Bagaimana caranya? Ya kita tengahi, majelis menengahi. Kalau bisa kita jawab dulu. Ya, kita jawab dulu. Majelis menjawab dulu yang mana. Kalau masih juga berdebat, kita pukul aja palu, kalau enggak diskor, kalau masih ribut, ya. Kalau misalnya sudah selesai, kita sebutkan bahwa tidak perlu panjang lebar berdebat, silahkan ajukan saja di kesimpulan. Ya, kalau misalnya tidak sependapat dengan majelis pun, misalnya ya, majelis menganggap saksi ini boleh dihadirkan, tetapi pihak lawan tidak menganggap, pihak tergugat tidak bisa nih dihadirkan. Penggugat, ini saksi penggugat misalnya. Tapi majelis berpikir tidak ada masalah, karena yang menghalangi tadi saya bilang derajat-derajat itu ya kan, yang bisa menghalangi untuk menjadi saksi. Jadi otomatis boleh terjadi perselisihan di dalam persidangan, boleh kemudian ditengahin oleh majelis. Ya, kalau tidak ada persangkalan juga garing ya persidangan, tapi lebih baik tidak ada persangkalan sih supaya tenang. Iya, soalnya kemarin kan taunya gugatan dijawab di jawaban, terus nanti replik dijawab di duplik dengan nggak ada sanggahan. Tak kira kalau cuman surat menyurat aja Bu. Jadi aku mikirnya juga kok garing bener ini. Ya, jadi walaupun dia secara elektronik Mbak Novi ya, itu kan tadi surat menyurat seperti tukar-tukaran aja ya, download, upload, ya kan gitu-gitu aja ya, seperti tukar-tukaran gitu. Nah, tetapi kami memberikan hak kepada para pihak untuk protes. Protesnya di mana? Kan secara elektronik. Ada catatan persidangan seperti yang saya sebutkan di awal-awal. Catatan persidangan inilah yang kita masalahkan di situ. Yang mulia, kami tidak sependapat dengan pendapat penggugat yang dimasukkan di dalam catatan persidangan. Maka nanti majelis hakim akan menjawab lagi. Jadi kita sidangnya secara jawab jinawab di laptop, di ECOT. Ya, di sistem ECOT. Sepertinya garing ya, cuman jawab-jawab. Tapi terjadi kok. Bu. Ah? Tapi kan jadi cepat. Cepat maksudnya? Prosesnya. Iya cepat.
Itu kan tujuannya ECOT kan untuk Outputnya itu. mempercepat. Iya, Bu. Tujuan akhirnya kan supaya perkara itu jangan lambat jalannya kan. Jadi dipercepat dengan cara elektronik gitu loh. Ya, tetapi tetap aja kan nggak bisa cepat juga karena sistem petun itu kan sama dengan perdata. Mikir dulu juga memberikan jawaban replik duplik ya. Ya kan mikir, nggak mungkin hari itu juga. Kecuali replik dupliknya secara lisan, kami tetap pada jawaban, kami tetap pada gugatan. Kan kayak gitu. Itu tidak masalah, bisa, boleh. Jadi begitu gugatan, besoknya seminggu kemudian jawaban, pada saat replik sudah menyatakan kami tidak membuat replik tertulis yang mulia, kami hanya membuat replik secara lisan bahwa kami tetap pada gugatan. Itu kan hanya dicatat di berita acara persidangan. Ya, tidak perlu lagi kita menunda sidang seminggu, langsung aja pembuktian habis itu. Kalau sudah dia bilang kami tidak menyampaikan replik secara tertulis yang mulia, kami hanya secara lisan bahwa kami tetap pada gugatan, maka tidak juga ada hak untuk tergugat untuk mengajukan tertulis. Udah, bilang aja karena repliknya secara lisan, maka dupliknya juga secara lisan. Artinya dupliknya juga tetap pada jawaban. Kalau kemudian kita bisa menghemat waktu 2 minggu, tadinya seminggu replik, seminggu duplik, menghemat waktu nih 2 minggu, kan lumayan, langsung pembuktian setelah itu, begitu, ya. Bagaimana, Mbak Novi? Baik, Bu. Ya, jadi bisa ya, bisa kita berdiskusi panjang lebar, bisa, tapi tidak akan kalau terjadi ribut. Itu kan tidak diperkenankan di dalam ruang persidangan ribut-ribut. Jadi kitalah yang menengahi sebagai majelis hakim, sarankanlah dia untuk memberikan tanggapan di kesimpulan, atau kalau misalnya kalau replik duplik kan jelas ya, dia kan elektronik, jadi kita tidak tatap muka. Yang tatap muka hanya pembuktian saksi ahli dan surat itu. Ya. Paham ya? Iya, Bu. Ya. Nah, tadi pengetahuan dan keyakinan itu sama ya, hampir mirip lah ya. Nah, kemudian yang D itu ada pengakuan para pihak. Ya, pengakuan para pihak. Pengakuan para pihak itu adalah hal-hal yang ada di dalam gugatan yang tidak disangkal oleh pihak lawan, itu kan menjadi dalil. Ya. Menjadi dalil dan tidak perlu dibuktikan lagi, udah berarti kan tidak perlu dibuktikan, udah menjadi hal yang benar, berarti kan dibenarkan ya oleh pihak tergugat. Yang perlu dibuktikan adalah hal-hal yang disangkal, ya kan gitu, yang disangkal itulah yang dibuktikan. Nah, di dalam persidangan pembuktian itu biasanya ada pengakuan dari para pihak, misalnya gini nih ya, kasus catatan sipil misal, ya, di dalam persidangan kita bertanya kepada para pihak tergugat terusnya, ini kan kita melakukan, misalnya kita tanyakan nih, kalau pencatatan penduduk itu sekarang dilakukan secara elektronik, ya, tanda tangan elektronik dan semua serba elektronik. Nah, bagaimana teknik daripada tergugat untuk menghindari kesalahan terhadap data yang diterima oleh tergugat, ya, diterima oleh tergugat. Bagaimana si tergugat menghindari kesalahan gitu? Jadi si tergugat bilang nih, selain prosedur, ya, selain prosedur misalnya, selain prosedur kita yang sesuai dengan undang-undang administrasi kependudukan misalnya gitu kan, selain prosedur yang ditetapkan untuk menjaga kepastian hukum, menjaga kebenaran data dan sebagainya, pihak kami petugas di meja pelayanan kami tetap menanyakan yang mulia kepada si pengaju atau pemohon akta kelahiran misalnya mengenai silsilah keluarganya. Nah, kalau sudah ditanyain untuk kebenaran datanya, kami tidak sampai masuk ke sana. Tapi kami sudah mendapat pengakuan dari pihak itu bahwa dia begini gitu ya. Nah,
kata-kata si pihak kuasa hukum tergugat, penggugat, itu yang di dalam persidangan itu kan dicatat di dalam berita acara. Ya. Ini kalau penting, ya, kata-kata yang di dalam persidangan ini kalau penting akan majelis ambil di dalam pertimbangan hukum. Ini yang disebut pengakuan para pihak. Ya. Pengakuan para pihak. Di situ kelihatan semuanya. Ya. Di situ dia bagaimana penggugat tanya nih. Bagaimana penggugat? Menurut penggugat dari hasil ini sebenarnya di lapangan itu bagaimana? Nah, penggugat cerita bahwa sebenarnya yang mulia di lapangan itu tuh sudah ada rumahnya ada pohon gini misalnya ya. Nah, itu adalah pengakuan dari para pihak. Selama pengakuan itu tidak dibantah oleh pihak lawan, itu sudah masuk dalil ya, sudah menangkut fakta hukum di persidangan, masuk mengambil lewat pengakuan para pihak, nanti menjadi bahan dalam pertimbangan hukum majelis hakim. Begitu. Nah, kalau pengetahuan hakim yang tadi saya katakan tadi, pengetahuan hakim itu misalnya nih, undang-undang yang disebutkan di situ, undang-undang yang disebutkan oleh para pihak itu hanya undang-undang administrasi pemerintahan misalnya. Tetapi hakim ini tahu bahwa yang bersangkut paut dengan itu tidak hanya undang-undang pemerintahan, tapi ada peraturan pelaksananya, PP apa misalnya. Ya boleh, walaupun dia hanya mendalilkan dia undang-undang ini, tetapi ternyata yang dia langgar itu tidak hanya undang-undang ini, tapi ada PP lain yang turunannya yang bisa atau peraturan pelaksananya yang tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat. Nah, ini pengetahuan hakim yang demikian itu boleh, ya, boleh dimasukkan ke dalam pertimbangan hukum. Jadi kita itu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya oleh undang-undang untuk membuat putusan itu bagaimana adil bagi semua pihak. Gitu. Berusaha untuk adil semua pihak. Nah, kalau yang mengenai keadaan yang telah diketahui oleh umum itu, ya misalnya dia itu ketua RT sudah lama, mulai zaman berapa gitu ya. Ya, kalau sudah ada pengakuan dan sebagainya ya udah enggak usah dibuktikan lagi, sudah terbukti bahwa dia RT. Nah, kemudian ada lagi misalnya di sana ada masjid sudah lama itu kan sudah diketahui oleh umum ada masjid di situ. Tanpa dibukti lagi memang sudah masjid di situ. Ya, tanpa ada bukti lagi sudah cukup. Itu sudah tidak perlu pembuktian lagi hal-hal yang demikian. Jadi hal-hal yang banyak hal yang bisa mempengaruhi itu karena kita hakim aktif, jadi hakim kitalah yang aktif mencari peraturan-peraturan mana yang dilanggar, asas umum mana yang sebenarnya masuk di dalam kriteria gugatan dan sebagainya ya. Jadi kalau di peradilan umum kan apa yang didalilkan ya itu aja. Ya, misalnya 1365 ya, perjanjian atau apa, udah gitu aja. Tapi kalau di TUN itu administrasi yang sifatnya undang-undangnya banyak, peraturan turunannya banyak, ya boleh itu dicari. Bahkan yang tidak ada mungkin peraturan Mendagri tahun 79 mengenai kependudukan, kan tidak ada orang tahu, tetapi kita boleh mengambil ke situ pada saat itu adalah pengetahuan hakim pada saat kita memutuskan. Begitu untuk alat bukti. Bagaimana? Ada yang ini? Pembuktian? Ada yang mau ditanyakan dalam hal pembuktian? Cukup? Cukup, Bu. Cukup ya, mudah-mudahan jelas ya. Kalau besok apa ya kita ya? Masih pembuktian ya? Masih pembuktian? Halo? Halo? Mbak Agustin? Atau Bu Diana?
Kalau besok ya, Bu. Besok itu jadwalnya tanggal 28 kan, 29 kan masih pembuktian, Bu. Pembuktian, ya. Membuat narasi saja ya, membuat narasi untuk saksi dan ahli. Oke, Bu. Kan bukti kemarin sudah ya, membuat narasi aja. Bagaimana tekniknya membuat narasi, mungkin dari kasus 1 dan 2, mungkin salah satu teknik pertanyaan-pertanyaan kepada saksi dan kepada ahli. Siap, Bu. Jadi Ya. kayak apa aja yang ditanyakan gitu ya, Bu? Ya, kira-kira untuk mendukung kasus itu supaya terang dan jelas, kalau Anda di posisi penggugat, ahlinya bagaimana nih? Bertanya tentang apa? Kalau Anda di posisi tergugat, ahlinya bertanya tentang apa? Jadi nanti jelaskan di saya posisi ahli Anda apa, kemudian saksi Anda apa. Boleh salah satu, bolehlah berkolaborasi lah, semua gantian menayangkan. Kan semakin banyak yang ditayangkan, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki toh mengenai ahli, ya, mengenai ahli, saksi dan sebagainya. Begitu. Jadi dibuat kayak narasi aja tuh, langsung ujuk-ujuk aja nih, Bu. Ya, langsung narasi aja. Oh, narasi kayak kemarin juga. Narasi yang kayak kemarin, terus berikanlah pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban di antara 2 kasus itu ya. Di antara seandainya Anda di pihak penggugat bagaimana, seandainya Anda di pihak tergugat bagaimana. Saya berharapkan ya ada yang di pihak penggugat, ada yang di pihak tergugat, jadi berkembang. Ya, berkembang. Jadi bisa bikin dua-duanya ya, Bu? Boleh. Saksi ahli tergugat dan penggugat. Boleh, tayangkan saja, nanti saya akan lihat. Nah, besok Pak Saripudin ya. Ya. Gantian, Pak. Tayangkan aja. Tayangkan aja, nanti saya akan lihat posisinya, formatnya. Saya berharap dengan begitu tambah ilmu kan tambah banyak ya, bisa bagaimana nih nanti menjadi orang-orang yang handal kalau jadi pembela, ya kan? Jadi penasihat hukum gitu ya. Begitu. Oke. Ada lagi saya kembalikan ke Bu Diana aja atau bagaimana ini? Sudah selesai untuk pembuktian, Bu Diana? Oke, Bu. Untuk besok itu jam berapa ya, Bu? Pagi aja ya. Pagi aja biar cepat selesai. Jam 9 barangkali. Oh, jam 9. Oh, jadi saya telepon Bu Siska. Ya. Hari ini nggak ada penayangan hari ini rencananya? Penayangan apa itu? Tugas mahasiswa, kayaknya ada tugas Bu itu? Iya tadi, saya minta mereka membuat narasi besok. Oh, untuk besok itu? Oh iya. Narasi besok seadanya aja, semampunya, tapi kita akan berdiskusi mengenai nasari, ya. Jadi besok presentasi ya, Bu ya, besok intinya presentasi tugas itu. Ya. Pak Saripudin ada yang bertanya kenapa? Pak Aris, Bu itu. Pak Aris. Monggo Pak Aris. Itu berkaitan dengan presensi, Bu, kalau boleh saran itu baiknya jamnya itu kalau memang harus jadwalnya maju, kalau boleh saran itu jamnya di presensi itu bisa dirubah, Bu. Terima kasih. Oh, presensi, Bu. Presensi. Iya, Mas, siap. Nanti kita biasanya rubah kok, Mas, nanti. Pokoknya nggak dirubah ya? Ya, banyak yang lupa soalnya, Bu. Mohon maaf. Maksudnya lupa presensi? Iya, rubah presensi. Jamnya disamain aja, Bu, sama pertemuan. Oh, jadi misalnya kalau pagi kita rubah pagi gitu ya, jadi besok saya ganti jam 9 ya. Jam 9 bisa presensi. Oke, makasih Mas Aris. Ya, ya begitu ya. Semoga nanti besok berkembang diskusi kita dengan baik. Monggo Bu Diana, terima kasih banyak. Semuanya saya serahkan. Makasih Bu Mai. Jadi saya ingatkan lagi saudara, besok tugasnya itu membuat narasi persidangannya secara proses pembuktian. Dalam hal ini untuk tanya jawab terhadap ahli dan saksi, ya. Harapan Bu Mai tadi ada dari kedua belah pihak. Jadi bukan hanya semua penggugat, tapi ada penggugatnya juga, gitu ya. Jadi masing-masing mengajukan ahli dan saksi ya sebagai alat buktinya di pengadilan. Tolong disiapkan itu nanti narasinya besok ditayangkan pada pertemuan besok pagi jam 9 ya Bu Mai ya. Nanti saya sampaikan ke Bu Siska jam 9 besok pagi sudah siapkan itu. Nanti kalau sudah selesai berdasarkan hasil perayangan itu diperbaiki, kemudian nanti diupload di LMS sebagai tugas. Itu ya, saudara sekalian ya. Tolong diingat itu. Siap, Ibu. Nanti presentasi saya rubah jam 9 pagi mulainya nggih. Mungkin sampai jam 12 gitu ya. Besok pagi jam 12 itu presensinya gitu ya.
ya berwaktu kelonggaran untuk presensi. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian ya. Untuk Bu Mei, terima kasih Bu Mei untuk presentasinya pada hari ini. Mudah-mudahan saudara sekalian bisa menimba ilmu yang cukup luas pada pertemuan pada hari ini, menambah wawasan pengetahuan juga ya. Mudah-mudahan juga selesainya pelatihan ini besok memiliki gambaran secara utuh mengenai proses litigasi di pengadilan tata usaha negara. Untuk itu kita akhiri pertemuan Pak Saudara Ami. Terima kasih kepada saudara. Insya Allah ketemu lagi besok pagi jam 9, jangan lupa. Besok pagi saya ingatkan juga ya. Soalnya Mbak Agustin juga tolong diingatkan ya Mbak untuk presensinya barangkali ya kalau saya lupa ya. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Ketemu lagi besok nih. Terima kasih. Ya, makasih.